الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني بحق محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri, alhamdulillah kesempatan pertemuan bulan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada beberapa wali santri yang sedang sakit, atau mungkin saudara-saudari kita yang sedang sakit. Kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan mereka yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sedang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya dimudahkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saudara-saudari kita, mungkin ada wali santri yang sedang dalam ujian, mudah-mudahan ujiannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar dalam ujian dengan keadaan menang, lulus dengan menjalani ujian tersebut. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bapak Ibu, khususnya santri, dengerin semuanya. Apa yang Ustadz Ja'far sampaikan tadi itu sangat bagus. Terutama Bapak Ibu semua dalam aktivitas apapun, yang paling penting itu adalah niat. Itu udah nomor satu. Paling penting itu adalah niat. Ya. Contoh santri, nanti dengerin nih kalimatnya. Dengerin kalimatnya. Orang yang memiliki niat belajar adalah orang orang yang memiliki niat belajar, apapun akan menjadi sebuah pelajaran baginya. Apapun. Tapi orang yang tidak punya niat belajar, dia sedang belajar pun itu tidak akan menjadi pelajaran. Perhatikan kalimatnya. Orang yang sedang belajar, apapun akan menjadi pelajaran. Kami ini dulu, saya dulu waktu di pesantren, karena memang punya niat belajar, ketika melihat guru cara mengajarnya seperti apa, itu jadi pelajaran. Kita ini punya guru, kadang-kadang guru yang ini sama guru yang ini mungkin pinternya sama. Mungkin hafalannya sama. Tapi ada guru cara penyampaiannya berbeda. Ada ulama cara penyampaiannya itu berbeda. Kok ini penyampaiannya agak begini, lambat ke saya masuknya. Kok ini penyampaiannya kok sekali tapi langsung paham, itu masing-masing punya kelebihan. Nah, para santri itu atau siapapun mereka, ketika punya niat belajar, maka semua yang terlihat olehnya, yang terjadi di hadapannya,
dia akan jadikan sebuah pelajaran. Itu seperti orang kepingin bisa mobil, orang kepingin belajar mobil, dia naik angkot saja, dia yang dia pikirkan pelajarannya. Oh, sopir angkot kalau nyodok ternyata begini. Oh, pas ngerem jarak dari jauh ternyata ngeremnya agak sini. Oh, pas nyodok itu pakai lampu sen kanan ternyata. Oh, kenapa? Dia punya niat belajar. Sehingga apapun di hadapannya akan jadi pelajaran. Tapi kalau ada orang tidak punya niat belajar, sekalipun di hadapannya sedang belajar, tidak akan pernah menjadi pelajaran. Ya, ada santri misalnya nggak punya niat belajar, sekalipun di depannya kitab, gurunya lagi ngomong, gurunya lagi nasihatin, tetap untuk dia tidak akan menjadi sebuah pelajaran karena tidak punya niat belajar. Makanya apa yang Ustaz Ja'far sampaikan itu sangat penting. Ya, belajar itu diniatkan baik. Ya, semua sedang belajar, semua wali santri sedang belajar, santri sedang belajar. Saya sedang belajar, Ustaz Ja'far sedang belajar. Kita semua sedang belajar dengan masing-masing tugas dan kebutuhan. Nah, itulah santri sedang belajar bagaimana menimba ilmu yang benar. Makanya santri itu, Bapak Ibu, saya ngalamin dulu ketika saya masih hidup di pesantren, artinya masih status santri lah, walaupun sampai sekarang masih santri, hanya status dulu kita mondok di sebuah pesantren. Itu kita punya niat itu belajar, sehingga Bapak Ibu tahu, apapun yang terjadi kita jadikan pelajaran, dan apapun yang mengganggu belajar kita tinggalkan. Nggak ada cerita mengganggu belajar kita jalankan, kan? Nah, disinilah Bapak Ibu kelemahan kita bersama. Makanya ketika seorang ibu menasehati dirinya, putranya, seorang bapak menasehati dirinya dan putranya untuk punya niat agar terus belajar, maka kembali tadi, mereka akan cepat menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang terjadi di hadapannya, dia akan selalu menjadikan pelajaran. Kenapa? Karena dia punya niat belajar. Tapi kalau tidak punya niat belajar sama sekali, sedang belajar pun tidak akan pernah menjadi pelajaran untuknya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki niat belajar. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita belajar. Bapak Ibu ketika datang nasihati anaknya, kasih semangat dan lain-lain. Kami dari pesantren dengan segala kekurangan dan kelebihan akan terus berjuang, sama-sama kita berjuang, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang saleh dan salihah. Allah jadikan putra-putri yang ke depan bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan putra-putri kita menjadi sebab orang lain mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita ke depan diberikan kesuksesan oleh Allah dunia dan akhirat, sukses dalam keadaan berkah, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah para salihin terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang terus berjuang untuk putra-putrinya, baik di pesantren sini, atau mungkin ada orang tua yang sedang berjuang untuk anaknya di pesantren yang lain, dimanapun mereka menimba ilmu. Kita doakan seluruh orang tua yang memiliki anak sedang belajar, sedang mondok, sedang pesantren, mudah-mudahan orang tua tersebut diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan terus mendukung anaknya supaya menjadi salah satu penerus daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para orang tua diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang berkah, yang berlimpah untuk bekal ibadah, khususnya untuk bekal
mencetak putra-putranya, putri-putrinya untuk bisa melanjutkan belajar ke tempat-tempat yang lebih sempurna, khususnya bisa belajar di kota Hadramut atau di kota-kota lainnya yang penuh dengan keilmuan yang sangat sempurna. Amin ya rabbal alamin.